Kita awal informasi siang hari ini dari residivis jambret di Palembang, Sumatera Selatan yang tertangkap dan babak belur dihajar warga. Pelaku berusaha kabur dari kepungan warga dengan cara naik ke atas kendaraan truk. Pelaku mengaku nekat menjambret karena butuh uang akibat ketagihan judi online. Viral video pelaku jambret berusaha kabur dari kejaran massa dengan nekat naik ke atas kendaraan truk. Akhirnya pelaku jambret ini berhasil ditangkap seorang warga yang menggunakan kaos putih. Namun sayangnya pemirsa, rekan pelaku kabur mengendarai sepeda motor. Warga yang emosi beramai-ramai melakukan main hakim sendiri dan berhasil dilerai security dibantu petugas kepolisian saat lantas di lokasi kejadian. Pelaku jambret bernama Muhammad Riyadi alias Yadi, warga Lorong Idaman, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Pelaku beraksi bersama seorang rekannya. Pelaku menjambret ponsel dari seorang perempuan yang sedang menggunakan HP di kendaraannya. Polisi kini masih memburu satu rekan pelaku yang berhasil kabur, sedangkan pelaku yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ilir Timur 2, Palembang. Pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pencurian dengan kekerasan. Pada saat itu barang bukti yang mana adalah satu buah handphone ini yang diambil tersangka dari kantong saku korban saat sedang melintas dengan mengendarai R2 sepeda motor. Ya, sempat melarikan diri dan dikejar oleh korban, kemudian ditemukan warga. Ribuan buruh pabrik di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi mogok kerja setelah pihak perusahaan ini berniat mencicil pembayaran gaji dan THR. Buruh menuntut upah mereka dibayar secara utuh. Ribuan buruh dari pabrik PT Pan Brothers di Desa Butuh, Boyolali, Jawa Tengah ini menggelar aksi mogok kerja. Mereka protes karena pihak perusahaan akan mencicil pembayaran gaji sebanyak 2 kali dan THR sebanyak 8 kali. Mereka meluapkan kekesalan dengan membakar ban bekas dan menutup akses jalan. Akibat aksi demonstrasi ini, sejumlah fasilitas pabrik rusak seperti pagar besi dan juga sejumlah area parkir. Buruh menuntut agar pihak perusahaan membayar gaji mereka secara utuh dalam 1 kali bayar. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan emak-emak menjadi korban penipuan dengan modus arisan lebaran. Modus yang digunakan ketua arisan adalah menggunakan beberapa paket lebaran yang akan ditarik saat bulan Ramadan. Berharap mendapatkan uang besar saat lebaran dari hasil mengumpulkan arisan paket uang lebaran, selama 1 tahun puluhan ibu rumah tangga justru merasa ditipu oleh ketua arisan bernama Heni Haryani di perumahan Wisma Jaya, Jalan Kusuma Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Puluhan korban menuntut agar uang yang telah disetorkan selama 1 tahun bisa dicairkan. Namun bukannya mendapatkan uang, justru mendapat laporan bahwa uang arisan telah dicuri. Mendengar uang raib, beberapa ibu rumah tangga pun nampak menangis histeris tak terbendung. Diperkirakan kerugian para anggota dari arisan paket lebaran Adriane ini mencapai ratusan juta rupiah dengan anggota ratusan orang. Nadia, salah satu korban, memperkirakan rugi sebesar 15 juta rupiah. Dirinya telah 1 tahun turut mengumpulkan uang sebanyak 300.000 per bulannya. Kita sampai tanggal 2 nih penyetoran, harusnya itu tanggal 2 udah dibagiin, sedangkan dia minta tanggal 25 setoran terakhir ya, soalnya tanggal 30 dong setoran terakhir, dia tanggal 25, kata dimintain ntar diambil tanggal 5, aneh kan di situ, karena tanya dong di situ ada apa ini, kita dipaksa-paksa gitu kan, kita soalnya punya utang sama dia, pokoknya nggak mau tahu saya kalau nggak kayak gitu nggak turun gitu ngomong. Ada ratusan orang kira-kira ya? Banyak kok. Sementara itu, Heni Haryani, ketua arisan paket lebaran Adriane, mengatakan jika uang yang disimpan di atas lemari pada Selasa pagi dicuri. Dan ketua arisan ini berdalih telah melaporkan ke pihak berwajib. Uang yang nggak ada itu kenapa, Bu? Ya kan posisinya tadi di kamar, Pak. Ya itu tadi kan asumsinya pada begitu, inilah itulah. Uangnya hilang 2 tas.
Uangnya hilang, Bu? Iya, tadi kan udah ada polisi juga ke sini kan, lapor kehilangan. Hilangnya berapa, Bu, yang hilang? Ya kurang lebih totalnya ya ratusan. Meski terjadi pencurian, anggota arisan tetap tidak percaya akan ucapan ketua arisan tersebut. Mereka menuntut uang tetap dikembalikan. Dan kasus ini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Gara-gara video viral yang meminta perawat untuk tidak pandang bulu dalam merawat pasien, selebgram asal Medan, Ratu Entok alias Irfan Satria Putra, dipanggil DPRD Kota Medan. Pemanggilan Ratu Entok bertujuan untuk dimediasi dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI yang sebelumnya ini telah melaporkan Ratu Entok ke Polda Sumatera Utara. Sumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu, ya kan? Ini seolah-olah nggak tahu lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus, ya mungkin bapak itu silap, kalap. Kalau sudah disumpah, makanya. Video viral Ratu Entok alias Irfan Satria Putra mengkritik kinerja perawat di rumah sakit selama ini tidak maksimal. Komentar terkait penganiayaan yang menimpa perawat di rumah sakit Siloam. Gara-gara video viral yang menghebohkan warganet tersebut, Ratu Entok dilaporkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI ke Polda Sumut. Selebgram Kota Medan ini pun akhirnya dipanggil Komisi 2 DPRD Kota Medan dengan menghadirkan PPNI Medan guna untuk memediasi kedua pihak, namun berakhir dengan jalan buntu. Selebgram Ratu Entok mengatakan yang disampaikan ini merupakan isi hati yang terkadang disepelekan perawat, terutama pasien kalangan miskin. Kalau ujaran kebencian seolah-olah saya ada motif tertentu kan. Sementara saya mama-mama berdaster di rumah kan nggak ada apa-apanya. Jadi kalau dibilang motif-motif tertentu nggak ada. Memang itu unek-unek, murni unek-unek. Cuman kalau larinya ada ujaran kebencian itu hanya oknum tertentu yang memang mau membesar-besarkan ataupun mungkin ada sifat nggak suka sama saya, itu aja. Mungkin karena menganggap ini kok lantang kali ya manusia gitu. Sementara itu logat Medan dan itu unek-unek gitu. Sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu. Video viral Ratu Entok tentang perawat ini 2 kali dibuat. Aksi Ratu Entok di TikTok berbuntut panjang. Selain dituntut minta maaf, juga dilaporkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia ke Polda Sumut tertanggal 30 April 2021. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Polisi masih memburu pembakar seorang perawat di sebuah klinik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sementara korban saat ini masih dirawat di rumah sakit. Eva Sofiana, perawat di klinik Bunga Husada, Kalipare, Kabupaten Malang, saat ini masih dirawat di rumah sakit Wafa Husada akibat luka bakar yang dideritanya. Eva terpaksa meninggalkan 2 anak laki-lakinya tanpa memberitahukan kondisi yang sebenarnya untuk menghindari trauma pada sang anak. Pihak keluarga mengaku Eva tidak memiliki masalah baik dengan keluarga ataupun orang lain. Tanggap nggak ada apa-apa, masalahnya kan apa ngarani itu. Terus lek ono masalah kok bareng terus medino, metu ya mengeluru. Buka bersama apa jenenge iki lho, ngabuburit. Saat ini polisi masih memburu pembakar Eva berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kita sudah melakukan pemeriksaan kepada 4 orang saksi yang menemukan di TKP 2 orang. Kemudian ada saksi yang ada juga berada di luar areal dan termasuk saksi korban juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita juga sudah mengecek beberapa CCTV yang ada di sekitar TKP. Sudah kelihatan siapa si kendaraan yang digunakan pelaku ini sudah teridentifikasi. Cuma kita belum bisa menyampaikan belum terlihat secara jelas plat motornya berapa dan hal-hal lain sebagainya berapa, tapi Peristiwa yang menimpa Eva Sofiana terjadi pada Senin 3 Mei lalu. Eva yang saat itu tengah duduk di dalam klinik dihampiri pria tak dikenal. Pria itu tiba-tiba menyiramkan cairan diduga bensin dan menyulutnya dengan api hingga korban terbakar. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku langsung melarikan diri. Korban menderita luka bakar cukup parah di wajah dan tubuhnya hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang perempuan paruh baya diduga melakukan pencurian dengan modus hipnotis. Aksinya terekam kamera pengawas rumah sakit di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta. Berawal dari pengakuan pelaku yang berpura-pura mengenal almarhum suami korban, seorang wanita pasien rumah sakit harus kehilangan uang tunai 6 juta rupiah dan 2 unit telepon genggam miliknya usai menjadi korban kejahatan gendam atau hipnotis. Saat peristiwa terjadi, korban dan temannya bertemu pelaku di depan rumah korban saat korban akan menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jalan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setibanya di rumah sakit, korban tak menaruh curiga menitipkan tas bawaannya kepada temannya untuk menjalankan ibadah sembahyang. Namun saat korban tengah sholat, pelaku meminta tas korban kepada teman korban dengan alasan disuruh korban. Alhasil, usai sholat, tas korban pun hilang dibawa kabur oleh pelaku. Aksi pelaku dilakukan seorang diri dan terekam jelas kamera CCTV rumah sakit. Dan cash seharga 6 juta, dan itu untuk keperluan rumah sakit saya untuk berobat. Tapi saya langsung ke polisi, ke Polsek Pasar Minggu untuk melaporkan pelaku tersebut, dan TKP-nya, foto-fotonya juga saya sudah sebar ke beberapa media. Dimohon bagi masyarakat yang mengenal pelaku dengan ciri-ciri seperti di video CCTV, diharapkan mau melaporkan ke kepolisian terdekat. Sementara kasus ini dalam penyelidikan Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan memeriksa kejiwaan Rusdi Karespina, pria yang diamankan lantaran mengendarai kendaraan dengan nomor polisi berwarna biru dengan surat-surat kekaisaran. Saat diamankan, Rusdi tidak bersikap kooperatif dengan ngotot bahwa SIM dan STNK yang dikeluarkan ini oleh Kekaisaran Sunda Nusantara miliknya resmi. Direktorat Lalu Lintas Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya akan memeriksa kejiwaan dan kesehatan Rusdi. Pemeriksaan kejiwaan harus dilakukan untuk menggali kebenaran Kekaisaran Sunda Nusantara yang kerap disebut Rusdi. Pasalnya, saat diamankan, bukannya menunjukkan surat-surat resmi yang dikeluarkan Polri, dia malah menunjukkan STNK dan SIM yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Sunda Nusantara. Selanjutnya, ketika dilakukan pemeriksaan kepada pengemudi, maka ditemukan berbagai kartu identitas yang dikeluarkan oleh negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Ya, saudara RK ini mengaku adalah bagian dari seorang jenderal Kekaisaran Sunda Nusantara dan merupakan bagian dari anggota Kekaisaran Sunda ini. Tentu ke depan kita juga akan coba koordinasi dengan Bidokas untuk kita periksa kejiwaannya. Ya, jangan sampai ada gangguan kejiwaan, apakah deorientasi atau delusi dan sebagainya, yang justru nanti kalau betul tersangka ini, maka akan sangat membahayakan para pemakai jalan lainnya, karena bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas kalau memang betul yang bersangkutan mempunyai masalah kejiwaan. Sebelumnya, Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya menilang kendaraan yang tidak sesuai aturan lalu lintas. Polisi mengamankan 2 orang yang berada di dalam mobil. Kami sudah cek terdaftar dengan nomor polisi B, jenis kendaraan Pajero Sport. Tapi di sini pada saat ditemukan pelanggaran yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan STNK, tapi malah menunjukkan semacam STNK tapi tidak jelas yang mengeluarkan siapa. Tapi yang jelas untuk pelanggaran, yang pertama untuk undang lalu lintas sendiri melanggar tentang satu, tidak dapat menunjukkan STNK asli, kemudian yang kedua penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai ketentuan. Saat ini Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki apakah terdapat unsur pidana dalam surat-surat Kekaisaran Sunda Nusantara yang dimiliki oleh Rusdi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Hanya karena dibonceng dengan pria lain, seorang istri siri ditusuk suaminya di Bandung, Jawa Barat. Setelah buron 4 hari, tersangka ditangkap di Garut, Jawa Barat.
Pria 33 tahun ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Mekarbakti, Garut, Jawa Barat. Ia ditangkap lantaran menusuk istrinya hanya karena melihat istrinya berboncengan dengan pria lain. Petugas meminta pelaku menunjukkan tempat dibuangnya senjata tajam yang dipakai untuk melukai istrinya. Usai diperiksa, pelaku ditetapkan jadi tersangka dengan motif penganiayaan karena cemburu. Karena istri selalu selingkuh di belakang kan. Itu si korban ketahuan selingkuh sama kamu atau gimana? Ketahuan, bukan sekali aja, tapi sering. Terakhir itu? Yang terakhir yang itu kejadian yang kemarin. Berarti kamu udah persiapin ya pisaunya ya? Ingat. Kenapa itu dibawa di kamu? Saya jualan, tukang jualan. Tapi itu dibawa di dalam jaket ya? Iya. Selain senjata tajam, polisi mengumpulkan barang bukti pakaian korban saat penganiayaan terjadi. Motif sakit hati karena cemburu melihat korban yang notabene-nya adalah istri sirinya ini berboncengan dengan laki-laki lain. Kira-kira motifnya itu. Sehingga pada saat bertemu di jalan, pada saat korban sedang berjalan kaki dengan temannya, didatengin sama pelaku, ini langsung cekcok mulut di TKP sehingga korban marah-marah melakukan pemukulan, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dan mengeluarkan senjata tajam dan melakukan penusukan terhadap korban. Pertengkaran tersangka dan istri-istrinya terjadi di Jalan Manglit, Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 29 April lalu. Tersangka marah dan melukai istrinya usai melihat istrinya berbonceng dengan pria lain. Korban terluka di pinggang, perut serta sabetan di dahi dan lengan. Kini tersangka ditahan di Polresta Bandung dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka menabrak separator busway di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Evakuasi sopir yang terjepit ban mobil ini berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur dengan sangat hati-hati memotong perlahan bagian mobil yang menghimpit Gusnoto. Sopir truk pembawa ampas tahu ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung. Petugas memotong satu demi satu bagian mobil dengan sangat hati-hati agar tidak berakibat fatal terhadap korban. Tidak sampai 30 menit, petugas berhasil melepaskan himpitan mobil dan mengeluarkan korban dengan hati-hati. Informasi dari masyarakat dari sekitar bahwa kendaraan ini dari arah utara, ya. Sampai di sini dia terlalu kanan, jadi nabrak separator busway. Separator busway, ya, sebab langsung tutupnya kejepit. Ya. Itu sementara informasi yang kami ketahui. Apa dia mungkin masa perjalanan malam pagi-pagi apa dia kurang konsentrasi nabrak separator busway. Sementara supirnya tadi kejepit. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena terluka berat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hari pertama pemberlakuan penyekatan, ada saja ide warga untuk tetap mudik. Apa saja? Nantikan usai jeda berikut.